Setelah mendengar kata-kata, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Su Sanshi berseru, "Tetua Xuan, apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan kami berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Benua Akademi tingkat lanjut?" Tetua Xuan mendengus. "Apakah kamu bisa menambahkan jika aku membiarkanmu pergi?" Batas usia untuk turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental adalah 20 tahun. Kamu memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi kali ini, tetapi pertandingan kualifikasi hari ini digunakan untuk memilih tim persiapan. Tim persiapan kami selalu dipilih sebelum Seven Monsters Rex pergi untuk bersaing di kompetisi utama. Baik. Persyaratan utama untuk pertandingan kualifikasi yang diadakan hari ini adalah peserta harus berusia di bawah 15 tahun. Mereka akhirnya mengerti mengapa inilah yang terjadi sekarang. Persyaratan usia ada di sana untuk memastikan bahwa mereka tidak akan berusia 20 dalam 5 tahun. Memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental. Tetua Xuan berkata, "Aku telah memilih kamu banyak karena dua alasan. Pertama, menjadi tim persiapan, dan kedua, menjadi pengganti tim utama. Secara realistis, ada peluang yang sangat kecil untuk kamu benar-benar keluar untuk bertarung, tetapi sebagai gantinya, kamu akan memiliki kualifikasi untuk menonton pertandingan dari barisan depan. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kamu. Namun, pertandingan kualifikasi ini tidak menentukan segalanya. Kamu akan diperiksa terus-menerus selama 5 tahun ke depan dan hanya akan diizinkan mewakili sekolah jika kamu cukup kuat. Sementara itu, kamu harus melalui banyak tes. Jadi, jika kamu ingin benar-benar mewakili sekolah, kamu harus terlebih dahulu memastikan bahwa kamu dapat memasuki halaman dalam." Meskipun Tetua Xuan telah memberi mereka banyak batasan, ketujuh dari mereka masih senang. Mewakili Akademi Shrek untuk keluar dan bertarung sebagai generasi baru dari 7 monster Shrek tidak diragukan lagi merupakan kehormatan tertinggi yang bisa mereka dapatkan di Akademi. Sebelum hari ini, tidak satupun dari mereka akan mengira bahwa pertandingan kualifikasi yang tampaknya sederhana ini akan menjadi faktor penentu untuk acara penting tersebut. Tetua Xuan berkata, "Fakta bahwa kamu banyak adalah tim persiapan adalah rahasia di dalam Akademi. Karenanya kamu tidak diizinkan untuk mengungkapkannya kepada siapapun atau kamu akan kehilangan hak istimewa kamu. Mulai sekarang, kamu akan berlatih dengan aku seminggu sekali. Kami masih 1 bulan lagi dari turnamen duel jiwa Akademi Benua Akademi sehingga sementara itu aku akan membawa kamu bersama untuk berlatih dengan 7 monster saat ini. Aku harap kamu memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk memperkuat diri kamu sebanyak mungkin. Oke, kalian semua bisa pergi sekarang. Huo Yuhao, Wang Dong, kalian tinggal sebentar." "Iya." Huo Yuhao dan Wang Dong tampak bersemangat di mata mereka. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa di antara ketujuh siswa ini, yang paling tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota Seven Monsters adalah mereka berdua dan Xiao Xiao karena usia mereka yang masih muda. Bahkan 5 tahun kemudian usianya baru 17 tahun. Paling-paling, mereka baru saja memasuki halaman dalam. Di bawah usia 20, perbedaan 3 tahun dalam kultivasi adalah kesenjangan yang sangat besar. Namun, Tetua Xuan telah memutuskan untuk sementara mengizinkan mereka untuk memasuki tim persiapan. Ini berarti, setidaknya untuk saat ini, posisi mereka di tim relatif stabil dan mereka bahkan dapat menerima petunjuk pribadi dari Tetua Xuan. Dari jumlah kekuatan yang mengerikan yang telah dia lepaskan di udara, bagaimana mungkin mereka tidak melihat seberapa kuat guru yang tampaknya ceroboh ini? Setelah Bei, Su Sanshi, dan yang lainnya pergi, Tetua Xuan melambai ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, yang dengan cepat berlari mendekatinya. "Penampilanmu hari ini mengejutkanku. Jika aku harus memilih peserta yang paling menonjol dalam pertandingan hari ini, aku tidak akan memilih Bei, Su Sanshi, Jiang Nanan, atau Hichaito tetapi kalian berdua. Keterampilan fusi kamu ajaib tetapi memiliki kelemahan besar untuk itu. Kekuatan ekstremnya dibatasi oleh cacatnya yang mencolok, fakta bahwa ia hanya bisa menyerang dalam garis lurus. Jika lawan kamu mampu menghindarinya tepat waktu, kamu akan menyia-nyiakan kekuatan jiwa yang sangat besar dengan sia-sia. Namun karena itu, kamu berhasil memberi aku kejutan yang lebih besar. Aku tidak peduli tentang kekuatan keterampilan kamu, tetapi lebih tepatnya, tentang waktu yang tepat yang kamu tampilkan. Katakan padaku, apakah fakta bahwa mereka berbaris bersama karena keberuntungan atau karena semuanya ada dalam kendali kamu? Jika itu ada dalam kendali kamu, bagaimana kamu berhasil mengordinasikannya dengan rekan satu tim kamu yang lain?" Huo Yuhao ingin menjadi rendah hati tetapi Wang Dong berbicara, "Tetua Xuan, dialah yang merencanakan dan mengendalikan segalanya selama pertempuran. Tanyakan dia." Wang Dong menjual Huo Yuhao dengan cara yang tampaknya tidak loyal.
Tetua Xuan mengangkat rambut acak-acakan di depan dahinya dan memperlihatkan sepasang mata hitam pekat yang benar-benar tidak sesuai dengan usianya. Katakan padaku, Huo Yuhao. Huo Yuhao agak malu-malu. Bukan apa-apa, Tetua Xuan. Kamu akan mengerti semuanya begitu aku membiarkanmu mencobanya. Dengan itu, ia merilis berbagai deteksi spiritual dan memperluas jangkauannya hingga batas maksimum. Tetua Xuan sedikit terkejut ketika dia awalnya menerima undulasi spiritual yang Huo Yuhao telah kirimkan kepadanya dan secara naluriah menolak mereka, menyebabkan ledakan besar kekuatan spiritual untuk memblokir keterampilan Huo Yuhao. Namun, dia dengan cepat menyadari apa yang coba dilakukan oleh Huo Yuhao, dan karenanya dengan cepat mengendalikan kekuatan spiritual yang secara naluriah dia lepaskan. Saat itulah dia bisa benar-benar merasakan deteksi spiritual Huo Yuhao. Meskipun Tetua Xuan sudah menyadari bahwa Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dia juga tahu bahwa cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun. Karena itu, dia tidak pernah memperhatikannya. Hanya ketika Huo Yuhao memperoleh jiwa bela diri ultimate yang ia mulai memperhatikannya. Salah satu alasan paling penting mengapa murid inti tahun kedua diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi hari ini adalah karena Huo Yuhao yang memiliki jiwa bela diri ultimate. Seorang guru jiwa yang memiliki jiwa bela diri ultimate tidak bisa dilihat pada tingkat yang sama dengan guru jiwa biasa. Setelah semua, Departemen Jiwa Martial dan Departemen Alat Jiwa bahkan telah menyebabkan keributan selama konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut demi dirinya. Sejak saat itu dan seterusnya, secara praktis dijamin bahwa Huo Yuhao akan mendapat tempat di antara generasi baru dari 7 monster Shrek. Dia hanya belum mengetahuinya. Sebagai tetua dari Departemen Jiwa Bela Diri, Tetua Xuan tentu saja tidak akan memiliki kepercayaan mutlak pada Huo Yuhao semata-mata berdasarkan konferensi yang diadakan di Paviliun Sigot. Pertandingan kualifikasi ini adalah cara baginya untuk menilai tingkat kekuatan apa yang telah dicapai dengan kultivasi saat ini. Pada kenyataannya, Tetua Xuan tidak pernah berharap bahwa dia akan dapat melihat Huo Yuhao membedakan dirinya dalam pertandingan kualifikasi ini. Lagi pula, dia bisa membuat pertandingan kualifikasi ini menjadi berlebihan hanya dengan satu kata. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong memberinya kejutan besar. Ketika dia secara pribadi mengalami area luas yang dideteksi oleh deteksi spiritual sang pembuat, dia tertegun. Seorang siswa tahun kedua belaka dari halaman luar telah berhasil mengejutkannya. Ketika dia melihat kembali pada Huo Yuhao, tatapan Tetua Xuan benar-benar berubah. Tatapan awalnya apatis menjadi berapi-api dan bersemangat, sementara tatapan sentimental yang sebelumnya sekarang penuh dengan keheranan. Dia bergumam, seorang komandan jiwa yang lahir. Apakah ini keterampilan cincin jiwa 10 tahun? Tidak, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tetua Xuan memandang Huo Yuhao dengan gelisah, lalu mengangkat tangan kirinya. Ketika dia melakukannya, Huo Yuhao merasakan semburan kekuatan jiwa memasuki tubuhnya, yang menyebabkan 2 cincin jiwa putih yang melayang di bawah tubuhnya menjadi lebih menarik. Setiap kali dia menggunakan mata rohnya, warna cincin jiwa Huo Yuhao selalu putih. Ketika kekuatan jiwa Tetua Xuan memasuki tubuhnya, keterampilan imitasinya menghilang, yang menyebabkan cincin jiwa keduanya mengungkapkan warna ungu aslinya. Namun, cincin jiwa pertamanya masih seputih giok. Katakan padaku, apa 2 keterampilan jiwamu? Tetua Xuan bertanya dengan tidak sabar. Huo Yuhao mengatakan yang sebenarnya. Cincin jiwa pertama dari mata rohku memiliki keterampilan berbagi deteksi spiritual, sedangkan yang kedua memiliki keterampilan imitasi. Tetua Xuan melanjutkan dengan nada serius, jika aku tidak salah, kamu menggunakan keterampilan shock spiritual selama penilaian siswa baru. Bagaimana kamu mendapatkan keterampilan itu? Huo Yuhao kaget. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu Elder Xuan rahasianya. Untungnya, dia sudah memikirkan cara untuk menjelaskannya. Tetua Xuan, aku seorang murid dari sekte Tang. Oleh karena itu, aku berlatih teknik mata setan ungu Tang sekte. Dan ketika aku menggabungkannya dengan mata roh aku bisa menggunakan keterampilan shock spiritual. Setelah mendengarkan kata-katanya, ekspresi Tetua Xuan bahkan lebih bingung. Apakah ini bahkan mungkin? Keterampilan cincin jiwa 10 tahun belaka mampu mencapai tingkat ini? Hanya, bagaimana? Jadi skill jiwa bisa mengalami mutasi juga? Bahkan setelah memeras otaknya, dia masih bingung. Dia sangat yakin bahwa Huo Yuhao tidak bisa menyembunyikan warna cincin jiwanya di bawah pemeriksaan kekuatan jiwanya. Dan bahkan jika dia membenturkan kepalanya ke dinding, dia masih tidak akan memikirkan kemungkinan bahwa Huo Yuhao memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Lagi pula,
Bagaimana ia bisa tahu bahwa warna putihnya juga sama dengan cincin jiwa 10 tahun? Setelah merenungkannya sebentar, dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Karena itu, dia berkata, "Baik. Kamu juga bisa pergi." Awalnya, bahkan jika mereka menang, siswa tahun kedua seperti kamu tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan kompetisi sebagai cadangan. Namun, kinerja kamu terlalu luar biasa. Ingat, apakah kamu dapat mempertahankan posisi ini dalam 5 tahun mendatang akan tergantung pada upaya kamu. Ada banyak murid inti yang mengamati posisi ini. Yang berarti bahwa saat aku melihat bahwa kamu tidak dapat mengikuti kompetisi, kamu akan segera diganti. Apakah kita jelas? Iya. Huo Yuhao dan Wang Dong membungkuk hormat kepada tetua Xuan yang mengikuti mereka berbalik dan pergi. Ketika dia menatap siluet mereka yang menghilang, senyum tipis muncul di wajahnya, yang penuh dengan perubahan-perubahan. Jadi bagaimana jika mereka hanya siswa tahun kedua? 2 jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri ultimate, dan keterampilan fusi. 5 tahun, ya? Siapa yang berani mengklaim bahwa aku tidak dapat memasukkan mereka ke dalam tim yang tidak tertandingi di antara rekan-rekan mereka? Aku harap kamu akan memberi aku lebih banyak kejutan. Setelah meninggalkan daerah duel jiwa, Huo Yuhao dan Wang Dong menemukan bahwa Bei Bei, Hicha Ito, Susan Shi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao masih menunggu mereka di luar. Saudara senior, kamu belum pergi? Huo Yuhao menyeret Wang Dong dan bergegas menyambut mereka. Kami menunggu kalian berdua. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Bei Bei berkata dengan senyum tipis. Terima kasih? Huo Yuhao bertanya, heran. Bei Bei mengangguk dan menjawab, dalam pertempuran yang kacau barusan, kekuatan saja tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan. Bagaimanapun, kami memiliki 4 cincin. Cepat atau lambat, kita akan menerima serangan gabungan dari siswa lain. Ini semua berkat kalian berdua bahwa kami bisa menang dengan mudah. Keterampilan deteksi spiritual dan fusi kamu dengan Wang Dong terbukti menjadi peran penting dalam kemenangan kami. Kakak senior, bukankah kita keluarga? Huo Yuhao berkata dengan malu-malu. Tanpa kamu, kita juga tidak akan bisa lulus tes. Cukup. Susan Shi menyela, kalian berdua saudara harus berhenti saling menyanjung. Yuhao kecil, kami tetap tinggal karena alasan lain juga. Karena kita telah dipilih sebagai pengganti Seven Monsters dari Shrek, kita harus memberikan yang terbaik. Tak satu pun dari kita diizinkan untuk tertinggal. Hanya dengan begitu kita dapat mewakili akademi di turnamen duel jiwa Akademi Advance Continental 5 tahun dari sekarang. Saat berbicara, dia diam-diam melirik Jiang Nanan di dekatnya. Saat ini, dia menggantung kepalanya dan menatap kakinya. Susan Shi sangat senang bisa lulus ujian dengan Jiang Nanan. Sekarang, dia telah menemukan alasan terbaik untuk bersamanya. Yuhao kecil, Wang Dong, kami mendiskusikan hal lain saat kamu pergi. Karena kita akan menjadi generasi baru dari 7 monster Shrek, kita harus memutuskan pesanan, seperti generasi pertama. Berapa usiamu? Huo Yuhao dan Wang Dong memberitahu mereka usia mereka selama bertahun-tahun. Mereka kemudian memberi peringkat diri menurut umur. Bei Bei adalah yang tertua. Hicha Ito, Susan Shi, dan Jiang Nanan dan dia semua memiliki perbedaan 1 bulan antara satu sama lain, seperti Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Setelah Bei Bei, ada Hicha Ito. Setelah itu adalah Susan Shi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan akhirnya Wang Dong, yang termuda. Susan Shi berbicara sambil tersenyum. Sebelumnya, kami biasa menyebut satu sama lain sebagai kakak kelas. Tetapi di masa depan, kita bisa merujuk satu sama lain sebagai saudara. Wahahaha. Aku di peringkat ketiga, sama seperti Ancestor Tangsan saat itu. Memiliki peringkat yang sama tidak berarti memiliki kemampuan yang sama, kata Bei Bei dengan penuh humor, tidak masalah untuk memanggil satu sama saudara lainnya. Namun, jika kamu menjadi bagian dari sekte Tang kami, kamu harus mengikuti jejaknya. Bukankah aku sudah memberitahumu kondisiku untuk bergabung dengan sekte kamu? Susan Shi berkata sambil tersenyum. Saat berbicara, dia menatap Jiang Nanan dan mengerutkan bibirnya. Pada saat ini, tanpa diduga, Hicha Ito tertawa bodoh dan berkata, Bei Bei. Maksudku kakak senior. Bisakah aku juga bergabung dengan tangse kamu? Bei Bei tercengang ketika dia mendengar itu tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tentu saja,
Dia sangat senang karena Hichaito sudah menjadi insinyur jiwa kelas 4 dan juga murid pewaris Fenyu. Di Departemen Alat Jiwa, statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan Bei dan Susanshi di Departemen Jiwa Bela Diri. Dia adalah seseorang yang pasti akan memasuki halaman dalam Departemen Alat Jiwa. Chaito, bisakah aku bertanya mengapa kamu ingin bergabung dengan Tangsek kita? Meskipun dia sangat bahagia, Bei masih ingin menjelaskan semuanya. Yuhao menggunakan banyak konsep yang berkaitan dengan senjata tersembunyi dari sekte Tang ketika menciptakan alat jiwanya. Hichaito berkata sambil tersenyum, aku juga berpikir untuk mempelajari mereka. Bahkan jika aku seorang insinyur jiwa, aku tidak dibatasi memasuki sekte apapun. Selain itu, apa yang kamu katakan sebelumnya benar. Jika aku bergabung dengan Tang Sekte, memanggilmu kakak senior akan lebih cocok. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana Bei bisa menolak? Dia langsung setuju. Kecuali untuk Susanshi dan Jiang Nanan, sisa dari pengganti untuk Seven Monsters Rex sekarang semua murid Sekte Tang.